Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk menyampaikan pesan kepada manusia lain. Maka dari itu, objek ilmu komunikasi adalah manusia. Bentuk dari komunikasi yang dipelajari oleh ilmu komunikasi antara lain: 1. Komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang. Yang kedua, ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri. Ketiga, ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Yang keempat, ada komunikasi organisasi, yaitu komunikasi yang terjadi secara terstruktur. Yang kelima, ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran media massa. Yang keenam, ada komunikasi publik, yaitu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Yang ketujuh, ada komunikasi lintas budaya, yaitu komunikasi yang dilakukan antar budaya. Selanjutnya ada unsur komunikasi, antara lain komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Kedua, ada pesan, yaitu informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, ada media, yaitu saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan oleh komunikator. Yang keempat, ada komunikan, yaitu seorang yang menerima pesan. Yang kelima, ada efek, yaitu hasil dari pesan yang disampaikan oleh komunikator ataupun respon dari penerima. Yang keenam, ada umpan balik, yaitu balasan atas respon komunikan untuk komunikator. Selain itu, regulasi dari komunikasi manusia memiliki fungsi dari 5 faktor ini, antara lain: 1. Hukum alam, kedua, norma-norma budaya, ketiga, sifat-sifat pribadi, keempat, pola-pola rasional, dan yang terakhir ada pola perilaku. Lalu, apakah komunikasi memiliki pengertian yang sama dengan ilmu komunikasi? Oh, tentu saja berbeda. Mari disimak ya teman-teman. Jika ilmu komunikasi adalah usaha manusia dalam menyampaikan pesan kepada manusia lain, maka komunikasi memiliki pengertian yang berbeda. Komunikasi sendiri merupakan penyampaian pesan dari manusia kepada apapun. Objek dalam komunikasi bisa berupa benda mati, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Contoh komunikasi yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita berdoa kepada Tuhan atau saat kita beribadah. Itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling mudah dipahami. Dan contoh lain dari komunikasi yaitu saat kita berbicara dengan hewan, seperti ketika kita bertemu kucing liar saat di jalan, lalu kita memanggilnya untuk memberi makan dan kucing itu berjalan menghampiri kita. Jadi seperti itulah pengertian dari komunikasi dan ilmu komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi. Sebenarnya epistemologi itu apa sih? Epistemologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau teori. Epistemologi adalah bagaimana cara memperoleh atau mendapatkan ilmu. Pada buku Rahmat Kriyantono ditulis bahwa epistemologi menyangkut seperti apa itu pengetahuan, bagaimana metodenya, bagaimana cara mendapatkannya. Jadi, epistemologi adalah landasan filosofis tentang bagaimana metode atau cara melakukan riset. Epistemologi pada dasarnya adalah upaya untuk menjawab bagaimana karakteristik pengetahuan ilmiah, bagaimana metodologi untuk memperolehnya, dan apa kriteria keabsahan dan kebenarannya serta bagaimana mengujinya. Contohnya ada pada penelitian ini. Penelitian ini berjudul studi semiotika Peirce pada film dokumenter The Look of Silence, Senyap. Terdapat epistemologi pada penelitian tersebut, yaitu pada bagian ini. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori Charles Sanders Peirce, di mana Peirce membagi klasifikasi tanda berdasarkan tanda, acuan tanda atau objek, dan pengguna tanda. Dalam teori tersebut, peneliti menganalisis scene-scene dalam film The Look of Silence atau Senyap dan mengaitkannya dengan unsur pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Pada penelitian tersebut menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode semiotik, yaitu sebuah ilmu yang mengkaji tentang segala aspek tanda.
yang berusaha untuk menguraikan makna-makna yang ditampilkan dalam tanda. Pada bagian tersebut masuk ke dalam epistemologi, karena bagian tersebut menjelaskan sumber pengetahuan atau teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme dalam melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode semiotika dalam membahasnya. Ontologi. Kata ontologi sendiri berakar dari bahasa Yunani, yaitu onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Dengan begitu, ontologi dapat dimaknai sebagai ilmu yang membahas tentang sebuah keberadaan. Atau dengan kata lain, ontologi berarti cara untuk memahami hakikat dari jenis ilmu komunikasi. Di dalam ontologi terdapat beberapa aliran penting, yaitu yang pertama adalah dualisme, yaitu aliran yang memandang alam ini menjadi dua macam hakikat sebagai sumber. Dan yang kedua adalah monisme atau materialisme, yaitu aliran yang memandang bahwa sumber yang asal itu hanya tunggal. Menurut Aristoteles, di dalam dunia ini kita dapat menghadapi pengertian tentang ada sebagai potensi dan yang ada sebagai terwujud. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi ini adalah ilmu yang mengkaji tentang hakikat atau dasar dari sesuatu yang sudah ada, agar sesuatu tersebut bisa dipercayai oleh masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis, yang saling berkaitan, dan rasional atau berdasarkan fakta, seperti benda mati, benda hidup, manusia individu, dan lain sebagainya. Contoh ontologi pendidikan yaitu apa hakikat pendidikan yang didirikan pemerintah. Aksiologi berasal dari kata aksios, yakni dari bahasa Yunani yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Dengan demikian, maka aksiologi adalah teori tentang nilai. Aksiologi terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama, tindakan moral yang melahirkan sebuah etika. Yang kedua, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. Yang ketiga, kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksion yang artinya nilai dan logos yang artinya ilmu. Aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai etika seorang ilmuwan. Pertanyaan yang menyangkut wilayah ini antara lain, pertama, untuk apa pengetahuan ilmu itu digunakan? Yang kedua, bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral? Yang ketiga, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Yang keempat, bagaimana kaitan metode ilmiah yang digunakan dengan norma-norma moral dan profesional? Nilai menjadi sebuah fokus utama dalam aksiologi, di mana nilai dipandang sebagai pandangan, cita-cita, adat, kebiasaan, dan lain-lain, sehingga menimbulkan tanggapan emosional pada seseorang atau masyarakat tertentu. Dalam filsafat, nilai berkaitan dengan logika, etika, dan estetika, di mana logika akan menjawab persoalan tentang nilai kebenaran, sehingga dengan logika akan diperoleh sebuah keruntutan. Etika akan membicarakan tentang nilai kebenaran, yaitu antara pantas dan tidak pantas, antara yang baik dan tidak baik. Sedangkan estetika akan membahas tentang nilai keindahan. Dengan adanya estetika, maka akan muncul perasaan tentang keindahan yang juga erat kaitannya dengan karya seni. Sebuah nilai juga bersifat subjektif dan objektif, akan sangat tergantung pada perasaan dan intelektualitas, di mana hasilnya akan mengarah pada perasaan suka dan tidak suka, senang atau tidak senang. Nilai akan subjektif bila subjek sangat berperan dalam segala hal, sedangkan nilai objektif jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Satu hal dapat dinilai sebagai sesuatu yang baik atau sebagai sesuatu yang buruk, tergantung apakah dilihat sebagai esensinya atau sebagai alat. Sesuatu dipandang sebagai kebaikan bisa terjadi apabila ia memang secara esensi baik, tetapi bisa juga terjadi karena ia dijadikan alat untuk suatu kebaikan. Demikian juga sebaliknya. Ketika suatu hal dipandang sebagai keburukan, maka kemungkinan secara esensi ia memang buruk atau ia dijadikan alat untuk keburukan. Contoh, awal mulanya nuklir.
ditemukan sebagai temuan ilmu pengetahuan untuk tujuan yang baik, maka ia bernilai baik. Namun, saat ini nuklir dapat bernilai buruk jika digunakan untuk tujuan yang buruk. Ilmu komunikasi tidak akan lepas dari proses penyampaian pesan yang melibatkan peran komunikator, media, pesan, dan komunikan. Dalam mengemas pikirannya dengan pesan atau lambang, maka seorang komunikator terlebih dahulu akan melakukan pertimbangan nilai, seperti menanyakan kepada dirinya apakah pesan sudah disampaikan secara benar atau belum, etis atau tidak. Oleh karenanya, aksiologi dalam ilmu komunikasi akan tercakup dalam logika, etika, dan estetika. Etika berkaitan dengan sesuatu yang etis dan tidak etis, pantas atau tidak pantas. Maka etika erat kaitannya dengan suatu norma. Etika bersifat relatif atau tidak mutlak, yang berarti bahwa norma suatu etika dengan subjek yang sama tidak berlaku sama jika tempat dan waktunya berbeda. Contoh, pemakaian baju renang dianggap tidak etis jika dikenakan bukan di tempat untuk berenang. Estetika berkaitan dengan seni, karena estetik lahir dari penilaian manusia tentang keindahan. Nilai keindahan tidak semata-mata pada bentuknya, tetapi juga isi atau makna yang dikandungnya. Contohnya seperti retorika, di mana seperti kita ketahui, retorika merupakan sebuah seni. Seni retorika akan berkisar pada masalah gaya, ekspresi wajah, pengucapan, bahasa, dan sebagainya. Semakin tinggi nilai yang terkandung pada retorika, maka akan menjadi semakin menarik dan efektif. Retorika jelas tidak sama dengan berbicara biasa, karena sejumlah audiens yang besar dan beragam. Retorika merupakan dasar doktrin dari suatu tujuan yang akan dicapai. Intinya, aksiologi komunikasi berbicara tentang sejauh mana partisipan komunikasi menerapkan logika, etika, dan estetika dalam proses komunikasinya. Logika akan menuntut partisipan komunikasi dalam berpikir logis dalam penyusunan pesan, agar ia tidak tersesat pada kekeliruan berpikir. Etika menuntun perilaku komunikasi agar dipandang pantas dan baik, sedangkan estetika menuntut adanya keindahan dalam penyampaian pesan. Jika hal ini berjalan baik, maka keefektifan komunikasi dapat tercapai.